Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan serta kesehatan pada kita hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan satu kewajiban sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji satu warisan Rasulullah SAW. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan di hadis yang ke-6. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian daripada upaya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan satu cita-cita tertinggi tentu untuk kita bisa bertemu dalam majelis ini pun juga nantinya akan kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat besar salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan umatnya yang senantiasa terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah ini malam satu kenikmatan besar bagi kita. Kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah menuju satu majelis dengan tentu satu yang harus kita tata adalah meluruskan niat kita berkaitan dengan pembahasan malam hari ini masih di urusan hati, ya. Di urusan hati ini memang paling susah, paling payah. Semua ibadah itu urusannya dengan hati, ya. Dikaitkan dengan masalah hati, yaitu tentang keikhlasan. Jadi ulama sendiri mengakui paling berat, paling susah untuk meluruskan satu urusan hati, urusan niat. Maka Bapak Ibu sekalian, agar amal kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini kita untuk mengkaji satu kitab, ya, bersama-sama belajar, ya, mendalami apa yang menjadi sebuah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini yang sudah ada kitabnya bisa dibuka di hadis yang ke-6. Hadisnya agak panjang, agak lumayan panjang, namun nanti intinya juga urusan masalah niat, karena Imam An-Nawawi di sini memasukkan hadis yang agak panjang ini di urusan niat, ya, di urusan niat. Oke, bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyi al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim, dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab, salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu saat
Beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min wajhi istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun li. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam kondisi istadda waj'i, dalam kondisi sakit parah. Ya, sakitnya ini sudah mengkhawatirkan akan datangnya sebuah kematian. Seakan-akan beliau itu sudah dekat dengan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi beliau di Mekah saat ini, ya, dalam kondisi haji wada, posisinya di haji wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah telah mengetahui keadaan saya, sakitnya saya, ya, kondisi sakitnya saya ini adalah saat sakit yang sudah parah mendekati sebuah kematian. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Saya punya harta, ya, ana dzu malin wala yarisuni illa ibnatun li. Saya punya harta banyak, tidak ada yang mewarisi kecuali hanya satu anak perempuan. Jadi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu baru dikaruniai satu anak perempuan. Jadi satu-satunya pewaris tahta, gitu ya. Hartanya banyak, punya anak tunggal, kondisinya sudah sakit parah, ya, mengkhawatirkan. Yang terjadi adalah beliau ingin berpesan, artinya punya wasiat kepada anaknya. Namun ini konsultasi dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat, ya, seperti apa konsultasi beliau. Ya Rasulullah, ya, bolehkah aku, ya, bersedekah 2/3 dari seluruh harta saya? 2/3. Jadi kalau ada 3 miliar akan disedekahkan 2 miliar. Kalau 300 juta disedekahkan 200 juta. Jadi bolehkah ya Rasulullah saya bersedekah dengan 2/3 dari harta saya? Jadi yang 1/3 untuk anak saya, satu-satunya pewaris. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la, ya, qultu fasyatru ya Rasulullah, faqala qultu fassulusu ya Rasulullah, qala as-sulusu was-sulusu katsirun wa kabirun. Tidak boleh kamu bersedekah 2/3 dari seluruh harta kamu. Tidak boleh. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana ya Rasulullah kalau separuhnya? Kalau separuhnya, kalau 3 miliar berarti 1,5 miliar. Separuhnya berarti turun dari 2 miliar menjadi 1,5, atau dari 300 menjadi dari 200 menjadi 150. Bolehkah ya Rasulullah saya bersedekah separuhnya, dari 2/3 turun menjadi separuhnya? Kata Rasulullah, la, itu tetap tidak boleh. Terus bagaimana kalau aku bersedekah dengan
sulusuhu, sepertiganya, ya. Sepertiga dari semua harta saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu was-sulusu kasirun wa kabirun. Sepertiga, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sudah banyak, ya. Sepertiga itu sudah banyak dan besar. Jadi kalau 300 juta punya seluruh hartanya misalnya, itu disedekahkan 100 jutanya, itu kata Rasulullah sudah kasirun wa kabirun, banyak dan besar. Kemudian kita baca dulu ya hadisnya. Innaka indadara warasataka aghniya'an khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Wahai Abu Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kamu meninggalkan ahli waris yang memiliki kekayaan, anak-anak kamu kaya dengan harta warisan kamu, itu akan lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris kamu yang fakir, miskin, dan yatakaffafun, meminta-minta manusia. Ini pertimbangan beliau. Jadi andaikan kamu meninggalkan ahli waris kamu menjadi kaya, menikmati seluruh harta kamu, ya, warisan dari kamu, itu akan lebih baik daripada meninggalkan anak keturunan yang fakir, miskin, kemudian yatakaffafuna linnas, meminta-minta, ya, meminta-minta kepada manusia, minta kasihan, minta diberi dan ini dan itu. Kemudian kita lanjutkan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atak. Dan apapun yang kamu nafkahkan, yang kamu berikan, yang kamu infakkan dalam rangka tabtaghi biha wajhallah, untuk mengharap ridho Allah, bertemu wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah pasti memberikan pahala kepada kamu. Jadi ini nanti inti pembahasan kita ada di kalimat tabtaghi biha wajh Allah, ya. Ada di kalimat tabtaghi biha wajh Allah. Ya, ini yang urusan niat, ya. Urusan niat. Apapun yang kamu nafkahkan, apapun yang kamu infakkan dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari, ya, ingin bertemu dengan wajah Allah, maka illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah pasti memberikan pahala kepada kamu. Hatta ma taj'alu fi imra'atak, sampai dijelaskan sampai nafkah kamu yang kamu berikan kepada istri kamu, sesuap nasi yang kamu berikan kepada istri kamu, fi imra'ataka, jadi yang masuk dalam mulut istri kamu. Jika nanti kita niatkan apapun yang kita berikan dari kaum laki-laki ini yang menjadi sebuah kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sampai sesuap nasi yang kamu berikan kepada istri kamu dengan menata hati, tabtaghi biha wajhallah, kamu mengharap, ya, dengan apa yang kamu nafkahkan tadi untuk ridho Allah, berharap bertemu dengan wajah Allah di surganya,
maka Allah akan beri pahala itu. Sampai sekecil itu. Kita lanjutkan, sementara kita lanjutkan dulu. Fakultu ya Rasulullah, kemudian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal sesudah para sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabatku tertinggal di Mekah maksudnya. Ya Rasulullah, apakah saya nanti akan meninggal di Mekah karena posisinya sedang sakit parah. Ya, posisi beliau sedang sakit parah. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak, engkau tidak akan tertinggal di Mekah. Engkau tidak akan meninggal di Mekah, gitu maksudnya. Karena di sini nanti di akhir hadis ini Rasulullah berharap siapapun yang sudah berhijrah meninggalkan kota Mekah ini ya untuk tidak kembali ke Mekah dan untuk tidak mengambil semua yang ditinggalkan di Mekah, mulai dari rumah ya, kemudian karasan, kebun dan harta yang ditinggalkan itu semuanya sudah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala dan pantang diambil kembali. Ya, dalam terusan hadis yang terakhir. Wahai Abi Waqqas, engkau tidak akan tertinggal. Dan apapun, amalan apapun yang kau lakukan, kau berikan dalam rangka tabtaghi bihi wajah Allah, dalam rangka meminta, mengharap bertemu dengan wajah Allah, karena lillahi ta'ala illa izdatta, kecuali Allah pasti menambah kepada kamu derajat dan kedudukan yang tinggi. Pasti Allah akan meninggikan derajat kamu. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika khawla. Ada kalimat tukhallafa 2 kali di dalam hadis di sini. Yang pertama adalah tertinggal atau ketinggalan, tertinggal di Mekah. Yang di sini adalah berumur panjang. Ya. Jadi Rasulullah SAW bagian daripada nubuwah beliau, bagian daripada kenabian beliau, bahwa Rasulullah SAW qala wala'allaka an tukhallafa, semoga engkau berumur panjang, tidak jadi meninggal gitu ya, sembuh kemudian berumur panjang. Konon Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi punya anak berapa? 1 perempuan ya, 1 perempuan ya. Ini nanti beliau berumur panjang kemudian mendapatkan anak yang banyak ya, 12 perempuan kalau nggak salah, kemudian 15 laki-laki ya. Jadi berkembang menjadi anak yang banyak, nggak jadi meninggal di kota Mekah. Ini berkat nubuah Rasulullah SAW. Tadi sudah khawatir benar, kondisinya sudah mendekati sebuah kematian, namun mendapatkan nubuah dari Rasulullah. Doa la'allaka wa la'allaka an tukhallafa, semoga engkau berumur panjang, hatta yantafi'a bika aqwam, hingga engkau bermanfaat kepada umat kamu, yang benar-benar bermanfaat hidupnya sampai anak keturunannya, memberikan berkah dan manfaat kepada umat ya. Hatta yantafi'a bika aqwam wa yadharru bika akharun, dan membahayakan kepada yang lain. Apa maksudnya? Keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan manfaat kepada orang yang beriman,
dan memberikan mandorot kepada orang-orang kafir. Ya, ikut berbagai macam peperangan jihad fisabilillah. Jadi di sini setelah mendapatkan nubuah doa dari Rasulullah SAW, beliau lebih bermanfaat kepada kaumnya dan memberikan mandorot kepada orang lain. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tetapkanlah hijrahnya para sahabat-sahabatku. Tetapkanlah hijrahnya para sahabat-sahabatku. Hijrah, ya, tetapkanlah keimanannya dan tidak kembali ke belakang, tidak kembali kepada kemurtatan atau kekafiran. Maka amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tetapkanlah hijrahnya para sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan ke belakang. Berarti kalau di sini keimanan itu adalah kemajuan dan kekafiran itu adalah kemunduran. Ya, al-kufru itu adalah sebuah kemunduran. Karena orang-orang yang dikatakan taruddu, roddada, kembali ke belakang, berarti kan mundur. Ya, kembali ke belakang itu adalah mundur ke belakang. Walaupun hari ini banyak yang mengklaim untuk menjadi umat yang maju, ya, tidak perlu membedakan antara halal haram, agama dan tidak beragama, pokoknya tinggalkan semua untuk mencapai sebuah kemajuan. Itu ada klaim dari salah satu paham saja. Namun yang sebenarnya kemajuan at-taqaddumu al-iman. Kemajuan itu adalah keimanan. Karena Rasulullah katakan, jangan sampai kamu mundur balik ke belakang setelah dahulu kamu jahiliyah. Setelah mendapatkan keimanan, jangan sampai kamu kembali kepada kekufuran. Maka dasar dari sini Rasulullah bersabda, berdoa, wala taruddahum ala aqabihim, jangan sampai sahabat-sahabatku ini kembali ke belakang. Lakinnal ba'isa Sa'ad bin Khawlah, ini beda sahabat. Namun ada Sa'ad bin Khawlah yang mendapati sebuah nasib berbeda, artinya malang, bernasib buruk. Beliau meninggal di kota Mekah, ya, sehingga Rasulullah SAW yarsilahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Rasulullah merasa sedih ketika Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di kota Mekah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berharap jangan sampai meninggal di kota Mekah setelah hijrah, ya, setelah hijrah. Oke, iwan billah sunamdullah. Dari hadis dari sini, ya, mari kita kupas kembali bahwa ada satu pelajaran yang besar, bahwa Rasulullah SAW senantiasa menanamkan akhlak yang luar biasa. Yang pertama tentang mengunjungi orang sakit. Ya. Teman-teman kita, ya, ketika kita mendapatkan berita sedang tidak enak badan, sedang sakit, berbaring, namun kondisi sekarang nggak boleh dijenguk di rumah sakit, ya. Ya. Jadi dikasih kesempatan lah, kalau mereka sudah pulang ke rumah baru jenguk di rumah. Kalau tidak bisa menjenguk di rumah sakit, jenguk di rumah. Jenguk orang sakit tidak mesti harus opnam dulu. Kadang-kadang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat kita, nak durung opnam itu rati tilihi. Ya, nak wis mari opnam agak gerudukan RT RW-nya itu ngundangi, ayo tilik fulan, tilik fulana. Nah gini, loro mulai ke rumah sakit. Lah wis ning omah loro sesasi pun ora ono sing niliki. Mergo ora digawa ning rumah sakit. Lah inilah Abi Waqqas ini enggak di rumah sakit, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak di rumah sakit. Jadi langsung mendengar sahabatnya sakit langsung datang. Ya, kadang-kadang yang menjadi sebuah petiwuh atau kita itu ada nak tekan datang bawa oleh-oleh, tidak perlu. Kalau ada ya dibawa, nggak ada nggak masalah. Yang sakit itu tidak mengharap oleh-oleh, mengharap sebuah doa. Kita hadir doa. Maka ada
ya di dalam kita mengunjungi orang sakit itu kan jangan sampai mengatakan sesuatu yang menjadikan dia itu lebih drop gitu. Sakit apa Pak? Lambung kumat. Waduh, teman saya kemarin ya hanya kedar masuk angin, mulus-mulus itu mati Bu. Aduh, Masya Allah. Jadi malah ditakut-takuti. Seharusnya apa? La ba'sa tahurun insya Allah, nggak apa-apa, insya Allah sembuh, gitu ya. Jadi ini motivasi yang besar. Kadang-kadang saya sering ketika kontrol di salah satu dokter ya, itu motivasinya memang luar biasa. Ketika saya bawa orang tua saya atau saudara saya atau saya sendiri periksa gitu ya, padahal sakitnya sudah parah itu, namun dia apa kan? Nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Ya. Omongan rapopo sembuh. Itu menjadi sebuah sugesti yang luar biasa. Ya, menjadi sebuah keyakinan di dalam diri seorang yang sedang sakit itu yang luar biasa. Sehingga dia punya harapan gitu ya. Jangan sampai ditakut-takuti ya, ditakut-takuti bahwa sebentar nanti kamu kayaknya tanda-tandanya sudah akan tutup usia ini ya. Ya, akhirnya kedatangan kamu itu tidak menjadikan sebuah pencerahan, justru mendatangkan sebuah musibah baru gitu ya. Ya, sebuah musibah baru. Ya, dari sini Rasulullah SAW ketika menjenguk beliau benar-benar memberikan sebuah motivasi yang besar dengan doa tadi, la'allaka an tukhallafa hatta yanfa'a bika aqwam. Semoga engkau sembuh, semoga engkau berumur panjang, lekas sembuh dan bermanfaat kepada umat lain. Ini yang mesti harus kita ucapkan. Allahumma shfi ya. La shifaan illa sifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali sembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggalkan lagi penyakit-penyakit yang lebih bahaya padanya. Kita motivasi. Ya. Sementara kita yang sedang mengunjungi orang sakit, ya, itu pahalanya, atau kita itu sedang dalam keadaan tamasa ke surga dengan memetik buah surga sampai kita pulang. Ya, sampai kita pulang ketika kita mengunjungi orang sakit. Sempatkan pada diri kita itu kadang-kadang lupa dengan kesehatan kita ketika kita tidak pernah sakit atau tidak pernah mengunjungi orang sakit, lupa dengan kesehatan kita. Ya. Saya kira ketika kita mengunjungi atau i'adatul marid ini akan semakin menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak akan bisa melihat melihat besarnya nikmat mata. Saudara kami kemarin itu ketika sempat mendapatkan satu ujian ya, tahu-taunya ngeblank, artinya mata ini tidak bisa melihat. Jadi satu yang pertama tidak bisa melihat, kemudian tidak lama kemudian total dua-duanya tidak bisa melihat. Padahal asalnya normal. Jadi ketika kita datang, ya itu sudah tidak bisa melihat siapa fulan, ya siapa yang datang, cuma mengenali suara ini siapa. Namun sudah nggak bisa membedakan kamu siapa ini siapa, nggak bisa. Ya, setelah dioperasi hari ini sudah alhamdulillah normal kembali, baru bisa menikmati beberapa bulan, sempat 1 bulan lebih nggak bisa melihat. Kalau 1 bulan nggak bisa melihat, membaca Quran nggak bisa, betul kan? Nah, ya. Untuk hal-hal yang bermanfaat nggak bisa, ya, subhanallah, luar biasa itu kenikmatan melihat itu sendiri. Jadi kalau kita jarang untuk bisa melihat orang-orang yang sakit itu, ya sudah, kadang kita lupa dengan kesehatan kita sendiri. Maka adab akhlak yang termulia yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita adalah tanggap untuk segera menengok atau menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kemudian mendoakan. Itu senangnya dan bahagianya luar biasa. Saya pernah ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya nunggui ya saudara kami, adik kandung saya itu sampai karena mungkin lama ya 1 bulan lebih gitu. Kalau di awal-awal masih banyak yang menengok itu ya.
di hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau 1 bulan, adakah yang menengok? Yang menengok sudah bosan, ya. Tapi ngelaut juga. Ketika di kamar, di kanan kirinya datang saudara-saudaranya, banyak yang menjenguk, ya, itu merasa kayak nggak punya saudara. Ya. Kalau itu tidak ada yang menjenguk. Bayangkan kalau kita sakit tidak ada yang menjenguk, itu kita seakan-akan hidup sendirian. Makanya di sini Rasulullah memberikan satu contoh kepada kita bahwa segera mungkin ketika ada saudara kita yang sakit untuk memberi sebuah support. Kemudian yang kedua, ketika sedang sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kan sedang sakit. Kemudian ingin berwasiat menyedekahkan sedekah hartanya. Maka beliau berkonsultasi kepada Rasulullah SAW, jangan asal sementing pikir dunyaku dewe, ya, harta-hartaku sendiri, mau tak sedekahkan atau tidak itu kan hak saya, tidak. Namun ini tetap dikonsultasikan. Dan ketika sedang sakit, memang dilarang atau tidak boleh mensedekahkan lebih dari 1/3-nya, tidak boleh ketika sedang sakit. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu adalah sedang sakit parah, berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Sedang sakit parah, tidak boleh menyedekahkan lebih daripada 1/3. Ya, kalau kurang boleh. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyedekahkan 1/5-nya. Karena Allah ridho dengan 1/5, maka aku berikan 1/5-nya. Jadi kalau ada 500, kasihkan yang 100. Ya, kalau ada 1 juta, kasihkan yang 200. Ya, kalau 1 juta kan 200, karena 1/5-nya. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para ulama salaf. Dengan syarat ketika dia sakit parah menjelang kematian tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, ketika kita sedang sehat, bagaimana? Gitu ya. Ketika kita sedang sehat, normal seperti ini, aku apa yang menyedekahkan? Jangankan 1/3, separuh, seluruhnya pun diperkenankan. Ya, tapi ya jangan sampai setelah hartanya diinfakkan semuanya kemudian ya sengsara hidupnya. Jadi kalimat menyedekahkan semuanya ini misalnya ya di garasi saya keluarkan semuanya, ada mobil, ada motor, udah ini semuanya, namun dia punya garasi lain gitu ya. Ini kebun saya sedekahkan, namun dia masih punya kebun-kebun yang lain. Sini saya sedekahkan semua kebun ini, ya kebun ini saya sedekahkan. Seperti Abu Bakar dulu kan gitu ya. Utsman memberikan sebuah sumbangan sedekah ya Rasulullah, jor-joran itu karena memang beliau punya investasi yang luar biasa. Ya sampai sekarang masih ya punya Abdurrahman bin Auf itu ya. Jadi saat kondisi sehat, saat kondisi normal itu boleh sedekah sesuka kita. Boleh 1/3, boleh separuhnya, bahkan boleh semuanya. Namun dengan syarat kalau itu semuanya jangan sampai setelah sedekah semuanya hidupnya sengsara. Ya, jadi harus diperhitungkan gitu loh. Ya, harus diperhitungkan. Ini sawahku tak sedekahkan semua, namun ternyata di balik itu masih punya 10 bau lagi. Enggak apa-apa. Ini kontrakan saya sedekahkan semua. Lah di kontrakan di Jogja, di Semarang, di masih banyak. Enggak apa-apa. Ini ada kontrakan 10, tak sedekahkan semuanya, nggak apa-apa. Nah, ternyata di sana masih ada puluhan lagi. Ya, jadi diperhitungkan. Ini ketika kita kondisi normal, ya, ketika kondisi sehat, jadi tidak ada batasan. Tapi kalau dalam kondisi sakit ada maksimalnya. Kenapa ada maksimalnya? Karena harta yang akan dia tinggalkan itu berkaitan dengan ahli waris, berkaitan dengan anak keturunan. Jangan sampai tadi pesan Rasulullah SAW, engkau meninggalkan, jangan sampai engkau meninggalkan ahli waris kamu itu yatakaffafuna linnas, meminta-minta belas kasihan orang lain. Ini jangan sampai. Maka batas maksimalnya adalah 1/3, ya 1/3, 1/3-nya, tidak boleh lebih. Ya, kalau itu lebih maka sudah, itu berarti nggak boleh keluar daripada ketentuan maksimal dari batas Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini ketika kondisi sehat berbeda, ketika kondisi dalam kondisi syadidul marid, ya sakitnya sudah sangat parah, kemudian dia ingin pokoknya harta saya harus saya bawa mati gitu ya, harta saya harus saya wakafkan, harta saya harus saya infakkan, harus saya sedekahkan ke masjid atau ke ya panti asuhan, ke pesantren dan lain sebagainya. Boleh, batas maksimalnya hanya sepertiganya, ya, tidak boleh lebih ketika kita sedang sakit. Makanya mumpung masih sehat, ya mumpung masih sehat ini silahkan untuk memaksimalkan ya infak sedekah kita, memaksimalkan. Ya. Kalau ada sebuah proyek akhirat, ya, penggalangan dana, ya silahkan dimaksimalkan ya untuk menyisihkan sebagian daripada harta kita itu ya. Jangan sampai nanti menyesal ya, karena penyesalan yang paling disesalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal itu, andaikan bisa dikasih kesempatan hidup kembali, itu adalah ingin bersedekah, tidak melaksanakan sholat atau haji ya, atau kewajiban yang lain, taklim, tidak. Namun yang sangat diinginkan adalah sedekah, karena bagian daripada sedekah ini merupakan sebuah pahala yang luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa akan didapatkan bagi para munfikin ya, dari para munfikin. Jadi di sini ikhwanillah, untuk satu pembelajaran bagi kita bahwa segerakan ya menjenguk orang sakit ketika mendengar teman-teman kita sedang sakit, kemudian beri motivasi, doakan dengan doa yang baik sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kedatangan kita justru menurunkan mental atau menjadikan pesimis ya tentang kesembuhan dari penyakitnya. Kemudian dari harta yang dimiliki boleh diinfakkan ketika sedang sakit tidak lebih dari sepertiga, dan ketika sedang sehat tidak ada batasan ya, silahkan, tidak ada batasannya. Namun dari pembelajaran hadis yang panjang ini semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, sampai kata Rasulullah SAW sesuap nasi, mulai dari pakaian ya sampai selimut, sampai rumah, apapun yang kita berikan, dan itu sebenarnya kewajiban bagi seorang laki-laki. Namun bila diniatkan dengan tabdagi biha wajah Allah, engkau mengharap bertemu dengan Allah, mengharap ridha Allah, Allah pasti membalasnya, walaupun itu sudah kewajiban kita. Maka menata niat itu lebih penting bagi kita, agar selama kita berumah tangga ya, berapa tahun kita sudah berumah tangga dan memberikan nafkah kepada anak dan istri kita ini tidak sia-sia, maka meluruskan niat ini akan lebih baik ya. Apapun yang kita berikan ya, sesederhana apapun yang kita berikan, mulai dari bentuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, fasilitas apapun ya, sebenarnya Allah tidak akan melihat itu banyak atau sedikitnya, bagus atau buruknya, tidak. Namun yang akan dilihat di sini memang niatan kita memberikan sedekah terhadap keluarga kita, walaupun itu memang menjadi sebuah kewajiban. Namun sekali lagi kata Rasulullah SAW, apapun yang kalian amalkan, apapun yang kalian perbuat, fata'malu amalan tabdagi bihi wajah Allah illa izdatta, pasti Allah akan semakin menambah kepada kamu dan mendudukan kamu di derajat yang mulia, di derajat yang lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menata niat kita, sekecil apapun amal-amal kita senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita sama-sama majelis seperti ini, nilainya di sisi Allah berbeda hanya gara-gara urusan niat. Kita sama-sama sholat Isya berjamaah, nilainya di sisi Allah berbeda hanya gara-gara masalah niat dan kekhusyukannya. Ya,
Maka saat sekarang inilah kita mulai menata diri kita, menata hati kita, memperbaiki amalan-amalan kita agar apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.